الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Al-Adabul Mufrad lil Bukhari kita lanjutkan pada pagi hari ini. Kita sampai di bab birrul walidaini ba'da mautihima, yaitu bab berbakti kepada walidaini, kedua orang tua, ba'da setelah mautihima, keduanya meninggal. Jadi masih berkisar tentang birrul walidain, dan pada kesempatan ini masuk di dalam bab berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua kita tidak ada. Subhanallah ikhwan dan akhwat, muncul terkadang penyesalan, muncul terkadang kesalahan kepada diri kita sendiri ketika orang tua kita sudah tidak bersama kita. Sehingga ada ungkapan-ungkapan, andai ibu saya masih ada, andai ayah saya masih ada. Maka banyak hal-hal yang ingin kita persembahkan, ingin kita lakukan demi untuk kedua orang tua kita. Akan tetapi ikhwan dan akhwat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayangnya kepada kita selaku umatnya, maka beliau banyak memberikan hadis-hadis yang sahih kepada kita untuk tetap kita masih bisa berbuat baik meskipun orang tua kita sudah tidak ada, atau meskipun orang tua kita sudah mendahului kita. Nah, disinilah khusus babnya masuk kita kepada bab berbakti kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua kita meninggal dunia. Bahwasannya disebutkan di dalam hadis yang pertama, nah kami ketika bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan, faqala rajulun, tiba-tiba datang seseorang, rajulun, tidak disebutkan namanya dalam hadis ini. Sahabat dengan para Rasulullah sedang duduk, faqala rajulun, tiba-tiba ada di antara para sahabat yang berkata, ya Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, hal bakiya min birri abawayya syai'un ba'da mautiha. Ya Rasulullah, apakah ada sisa waktu, apakah ada sisa kesempatan, atau masih adakah peluang bagi saya ya Rasulullah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya ba'da mautihima, setelah mereka meninggal dunia. Abarruhuma, saya ingin menyambung kebaikan-kebaikan tersebut. Ini pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Masih ada enggak ya Rasulullah tersisa waktu? Atau ada enggak kesempatan bagi kami ya Rasulullah untuk berbuat baik jika orang tua kami sudah tidak ada? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, menjawab Rasulullah, na'am, ada, kata Rasulullah. Masih banyak kesempatan, masih ada peluang waktu untuk kalian berbuat baik meskipun kedua orang tua kalian sudah meninggal dunia. Khisalun arba'un, 4 hal. Arba'un itu arba'atun, 4 hal. 4 hal yang kalian lakukan, 4 hal jalan menuju berbakti kepada kedua orang tua jika
orang tua kalian sudah mautihima, meninggal dunia. Apa yang pertama ikhwan dan akhwat? Ad-du'a'u lahuma, mendoakan mereka. Ya. Jangan pernah putus doa-doa kita untuk kedua orang tua kita. Kalau bahasanya para jamaah, setiap tarikan napas kita, ya, selalu menghadirkan kedua orang tua kita di dalam doa-doa kita. Ya. Minimal para jamaah ya. Ya Allah, jadikanlah maqam kubur kedua orang tua kami kubur raudhah min riyadil jannah. Karena alam kubur itu dua. Bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, taman sebagaimana taman yang ada di dalam sorga. Artinya apa? Muqaddimah nikmat sebelum mendapatkan nikmat yang sesungguhnya, yaitu di sorga. Pilihan yang kedua kubur itu hufratun min hufarin niron, lubang sebagaimana lubang-lubang yang ada di dalam api neraka. Artinya apa? Muqaddimah azab sebelum mendapatkan azab yang sesungguhnya yang ada di dalam neraka. Hanya dua pilihannya, hanya dua pilihannya kubur itu. Bisa menjadi muqaddimah nikmat sebelum orang mendapatkan nikmat yang sesungguhnya, yaitu di sorga. Pilihan yang kedua bisa menjadi muqaddimah azab sebelum mendapatkan azab yang sesungguhnya, yaitu di neraka. Ini pilihannya. Ya. Nah karena itu hadirkan mereka dalam doa kita. Dan sudah tuntas kita berbicara tentang doa itu para jamaah ya. Kalau di dalam ya Al-Quranul Karim kita berdalil bahwasanya dalam surat yang ke-40 ayat 60, ud'uni astajib lakum. Itu masyhur ayatnya. Kalau bahasa kita terjemahkan harga mati. Ud'uni astajib lakum. Jika kalian berdoa, pasti Allah kabulkan doa-doa kita. Dalil yang kedua kita ambil tentang doa ini para jamaah. Kita mengambil surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza, dan jika, dan apabila, idza itu. Ya. Sa'alaka, ya, ibadi hamba-hambaku. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya mengenai diriku, kita bertanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inni, sungguh benar-benar, qarib, Allah itu qarib, dekat. Bahkan para ulama mufassirin menerjemahkan makna qarib ini, dekat ini, lebih dekat dari urat leher kita. Dekatnya Allah itu siap untuk mengabulkan semua permohonan-permohonan kita. Caranya bagaimana agar doa-doa kita dikabulkan? Ujibu. Satu caranya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Pertama caranya agar doa kita dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya kita menjawab panggilan Allah jika dipanggil. Jadi jangan berharap banyak kita para jamaah ingin doa-doa kita dikabul oleh Allah, tapi ketika panggilan-panggilan Allah enggak kita penuhi. Penuhi dulu panggilan Allah. Allah memanggil kita hayya 'alas shalah. Ya. Maka seluruh aktivitas tangguhkan dulu. Allah memanggil kita jihad, Allah memanggil kalian untuk bersedekah, Allah memanggil kalian untuk qiyamul lail, Allah memanggil kalian untuk melakukan hal-hal yang baik, maka segera penuhi. Kalau kita prioritaskan, ya, artinya kita penuhi panggilan Allah, wahid nomor satu, maka doa-doa kita Allah kabulkan. Ini syaratnya yang pertama. Lalu yang kedua, falyastajibuli, maka istajib, menjawab seruan Allah, wal yu'minu bi, dan harus beriman. Ini. Penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan hendaknya dalam memenuhi panggilan Allah itu didasari dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarsyudun, maka kalian akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini tentang doa ini para jamaah ya. Nah karena itu salah satu kewajiban kita ya,
kepada orang tua kita, yang pertama doa, mendoakan mereka. Orang yang ada di dalam kubur itu para jamaah, kalau sudah kuburnya menjadi raudhah dengan sebab tadi ya, doa kewajiban kita selalu mendoakan mereka dengan doa-doa kita kepada kedua orang tua kita. Nikmat-nikmat yang dia dapat di dalam kubur, dia nggak merasakan 500-600 tahun di dalam kubur. Karena nikmat terus. Bisa jadi nanti pada hari kebangkitan, berapa lama kamu di dalam kubur? Cuma sehari, separuh hari, setengah hari. Subhanallah, indahnya kalau ini jawaban yang kita rasakan nanti mudah-mudahan. Kita bangkit nanti di dalam kubur, lalu kita berasa alam kubur itu cuma sehari, bahkan setengah hari. Ini yang kita rindukan. Mungkin ini bisa ucapan orang tua kita apabila kita menjalankan tugas kita sebagai anak cucunya. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka tugas kita doakan mereka. Supaya mereka tidak merasakan lama di dalam kubur itu. Ukuran kita mungkin 50-100 tahun, tapi bisa jadi mereka akan merasakan setengah hari bahkan sehari. Karena mendapat nikmat dan anugerah ya, dari doa-doa kita. Ini tugas kita yang pertama, kewajiban kita kepada kedua orang tua kita setelah meninggal dunia. Lalu yang kedua, kewajiban kita di sini adalah di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, wal istighfaru lahuma. Mengistighfarkan mereka. Dan istighfar ini yang kita pahami kan selama ini para jamaah. Kalau istighfar ini kan pelebur dosa. Ternyata istighfar ini kalau dilihat di dalam Al-Quran, itu solusi terhadap masalah. Jadi fungsi istighfar itu jalan keluar terhadap problem yang kita hadapi. Bisa para jamaah lihat di dalam surah Nuh. Ya. Fungsi istighfar di dalam surat Nuh. Nah ini kisahnya, ayat ini para jamaah. Hasan Al-Basri pernah didatangi. Seorang syekh didatangi oleh 3 muridnya. 3 orang bertanya, ya syekh katanya, saya kondisi ekonomi saya nggak baik ya syekh. Apa yang harus kami lakukan agar ekonomi kami membaik? Apa jawaban syekh ini? Istighfar kamu. Ajak istri keluargamu istighfar. Pergi pemuda ini. Lalu datang pemuda yang kedua lagi bertanya, ya syekh, tempat saya tinggal itu kemarau panjang. Hujan gak turun-turun. Apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus dilakukan oleh warga kami? Kata syekh ini, udah kamu banyak istighfar dan ajak wargamu beristighfar. Lalu datang lagi yang ketiga nanya, ya syekh, saya sudah lama berkeluarga ya syekh, tapi belum diberikan zuriyah, keturunan. Ya, apa yang harus saya lakukan? Jawaban syekh ini, ya kamu banyak istighfar lah. Tiba-tiba datang ya yang bertanya, ya syekh, kenapa sih 3 pertanyaan yang berbeda jawabannya cuma 1? 3 pertanyaan. Pertama bertanya tentang ya kondisi ekonominya, lalu kondisi kemarau yang panjang, lalu yang bertanya lagi, ya syekh, bahwasannya ya dia belum mendapatkan amanah dari Allah. Kok jawabannya istighfar? Maka syekh ini menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan jawaban dalam surah Nuh. Allah berfirman dalam surah Nuh, Fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Hendaknya kalian beristighfar kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu maha ghaffar, maha pengampun. Dengan sebab kalian beristighfar kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara, maka akan Allah turunkan hujan berderai-derai. Karena beristighfar. Berarti kan solusi. Lalu yang kedua, wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan berikan kalian amwal, harta, kalau kalian suka beristighfar. Wa banin, dan Allah berikan kalian keturunan yang soleh dan soleha. Ternyata menurut surah Nuh ini, istighfar bukan hanya menghapus dosa-dosa kita, akan tapi istighfar juga berfungsi sebagai solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Ini fungsi daripada istighfar. Nah karena itu kewajiban kita yang kedua kepada kedua orang tua kita, wal istighfaru lahuma. Ya, memohonkan mereka ampun. Ya. Lalu yang ketiga adalah wa infadu ahdihima, menunaikan janji keduanya. Ya.
Maksud daripada janji di sini juga disebutkan para jamaah, ya, yaitu melanjutkan tugasnya. Ada tugas keinginan orang tua kita, kan orang tua itu ada cita-cita keinginan yang belum terwujud, belum tercapai. Oh, mungkin akan dilanjutkan oleh anak dan cucunya. Lalu yang selanjutnya wa ikramu sadiqihima, ya. Dan memuliakan sadiq, temannya. Jadi orang tua kita misalnya sudah meninggal dunia, dia punya rekan, punya sahabat, hormati sahabatnya. Ya. Jadi ada sahabat teman kita, ya, teman orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya kita juga berbuat baik. Ya. Wasilatur rahimi allati la rahimalaka illa min qablihima. Dengan cara bagaimana kita menghormati sahabat rekan daripada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dengan tetap menjaga silaturrahim. Jadi yang itu mendoakan mereka, beristighfar. Bahkan hadis yang kedua, ya, selanjutnya di sini disebutkan, ya, bahwasanya satu hadis lagi para jamaah dari Abu Hurairah qala, Rasulullah bersabda, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Derajat mayit yang ada di dalam kubur itu turfa, diangkat. Derajat orang tua kita, ibu, bapak, nenek, kakek kita yang sudah meninggal dunia, naik ketika mereka sudah berada dalam kubur. Apa sebabnya? Ayyu rabbi ayyu syai'in hadi. Oh, penyebabnya adalah waladuka istaghfarolaka. Gara-gara anakmu yang suka beristighfar, maka itu yang menyebabkan derajat orang yang ada di dalam kubur ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Dengan kita beristighfar bisa menaikkan derajat orang tua kita yang ada di dalam kubur. Nah, ini ikhwan dan khawat, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan hadisnya, ya. 2 hadis lagi yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan dengan segala hormat.